3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarah Syarani Hidayat dari Prodi Akuntansi semester 4 dengan NIM 031112300014. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan. Halo guys, jadi di sini aku mau menjelaskan analisis laporan keuangan. Jadi yang akan kita bahas yaitu analisis perbandingan, analisis common size, dan analisis trend. Nah, apa itu analisis perbandingan? Analisis perbandingan laporan keuangan adalah proses membandingkan laporan keuangan dari periode waktu tertentu atau dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dan menganalisis tren serta pola yang terkait dengan kondisi keuangan tersebut. Selanjutnya ada analisis common size. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi dan total aktiva untuk neraca. Cara ini akan mempermudah pembacaan data-data keuangan dalam beberapa periode dalam mencari tren-tren tertentu. Selanjutnya ada analisis tren. Menurut Kasmir 2015, analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun, atau tetap, serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola status keuangan. Disebut juga analisis deret waktu. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memilih bentuk kinerja perusahaan sepanjang waktu. Analisis tren akan dilakukan dengan menggunakan data keuangan. Data paling awal adalah persentase. Oke, di sini aku akan menjelaskan analisis perbandingan common size dan trend. Jadi, tabel yang ini adalah tabel dari laporan keuangan asli PT Sria Sewu Indonesia Tbk. Nah, ini yang neracanya. Kalau yang warna abu ini yaitu laporan laba rugi PT Sria Sewu Indonesia Tbk. Oke, yang pertama itu ada analisis perbandingan. Nah, kalau kolom ini, kolom tahun 2022 dan 2023 yaitu dari laporan keuangan aslinya. Jadi kita masukin nominal sesuai nama akun. Nah, kas tahun 2022 272 720 sama tahun 2023-nya 604 533. Oke. Terus yang di sini kolom ini adalah kolom rupiah kan. Nah, kolom rupiah itu yang kita cari itu kolom rupiah, persen, dan rasio. Nah, kolom rupiah itu kita menghitungnya dari tahun 2023 dikurangi tahun 2022. Kalian bisa lihat. Terus ini juga sama yang piutang, kolom piutang sama. Nah, di sini ada jumlah aset lancar. Jumlah aset lancarnya juga sama dihitungnya. Tahun 2023 dikurangi 2022. Kita coba ya. Ini aslinya 224355, oke? Nah, sama dengan tahun 2023 dikurangi tahun 2022. Bentar. No, 224355. Jadi semuanya kayak gitu untuk di rupiah. Nah, kalian bisa hitung sampai bawah. Set. Nah, ini ada jumlah liabilitas dan ekuitas juga sama ini. No. Tahun 2023 dikurangi tahun 2022. Itu akan menghasilkan rupiah, kolom rupiah. Oke, selanjutnya ada kolom persen. Nah, kolom persen ini rumusnya itu rupiah dibagi tahun 2022 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena ini mencari persen. Kalian bisa lihat ini yang
piutang lain-lain. Kita coba hitung. Rumusnya, rupiah dibagi tahun 2022 dikali 100. Nah, sama kan? Semuanya sama, kayak jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, semuanya sama, hitungannya sampai bawah. Nah, untuk rasio, itu hitungannya tahun 2023 dibagi tahun 2022. Oke, kita coba hitung pajak. Ini pajak. Coba kita hitung. Sama dengan tahun 2023 dibagi tahun 2022. Enter. Nah, samakan semuanya. Jadi kesimpulan analisis perbandingan yang bagian neraca yaitu rupiah rumusnya tahun 2023 dikurangi tahun 2022. Kalau persen rumusnya rupiah dibagi tahun 2022 dikali 100. Untuk rasio, rumusnya tahun 2023 dibagi tahun 2022. Nah, itu untuk neraca. Selanjutnya kita ke laba rugi. Nah, ini sama. Kolom tahun 2022, tahun 2023 itu dapat dari laporan keuangan aslinya. Terus kita pindahin, nah kita mencari rupiah, persen, dan rasio. Sama kayak yang neraca tadi. Nah, rumusnya juga sama. Ini rupiah tahun 2023 dikurangi tahun 2022. Terus persentasenya rupiah dibagi tahun 2022 dikali 100. Rasio tahun 2023 dibagi tahun 2022. Oke, misalnya kita coba yang mana ya? Kita coba ini deh, rasio dari rugi tahun berjalan. Rasio rumusnya apa? Sama dengan tahun 2023 dibagi 2022. Nah, kayak gitu. Ini hitungannya tuh sama dengan neraca. Pokoknya laba rugi dan neraca analisis perbandingan itu hitungannya sama. Oke, selanjutnya ke analisis common size. Kita coba hitung yang neraca dulu. Nah, ini kolom tahun 2022 dan tahun 2023 yang awal ini itu dari soal atau dari laporan keuangannya. Nah, yang kedua ini itu adalah hitungan dari kitanya, hitungan analisis common size-nya. Jadi tahun 2022 asli sama tahun 2022 common size, kayak gitu. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya yaitu tahun 2022 yang kas ya, kita ngitung yang kas. Kas tahun 2022 dibagi jumlah aset 2022. Kenapa ke jumlah aset? Kenapa enggak ke tahun 2023? Karena ini kan common size. Jadi menghitungnya atau yang dibaginya itu dengan jumlah aset seluruh. Bukan jumlah aset lancar atau jumlah aset tidak lancar. Itu bukan, tapi jumlah aset seluruh. Tahun 2023 juga sama nih kasnya. Caranya, kas tahun 2023 dibagi jumlah aset 2023 dikali 100. Nah, jumlah aset, kita hitung jumlah aset ya. Kita coba. Oke, jumlah aset itu kan yang tahun 2022 ini dibagi ke jumlah aset seluruh nih. Kalian bisa lihat jumlah aset seluruh dikali 100. Oke, segini. Nah, kalau kalian benar, itu pastinya akan 100. Kalau misalnya kalian 95, 80, itu salah. Pasti ada yang salah. Jadi kalian harus periksa. Terus kalian harus ingat, ininya harus 100. Jumlah asetnya harus 100 yang di common size-nya. Persenan ininya tuh, ini berarti 100%. Ini beda ya, tidak sama dengan yang analisis perbandingan. Oke, kita coba ke liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini ada kan jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, dan jumlah ekuitas. Nah, kalian terpakunya jangan ketiga itu, tapi ke yang terakhir, jumlah liabilitas dan ekuitas.
Jadi kaliannya fokusnya ke situ. Pembagiannya dipakainya yang jumlah liabilitas dan ekuitas. Nih, contohnya utang usaha. Utang usaha tahun 2022 sama dengan utang usaha 2022 dibagi jumlah liabilitas dan ekuitas 2022 dikali 100. Oke. Terus kalian coba yang liabilitas jangka panjang di tahun 2023. Sama dengan, nah liabilitas jangka panjang 2023 dibagi jumlah liabilitas dan ekuitas 2023 dikali 100. Nah, sama kan? Nah, ini juga harus 100%. Ini kan jumlah asetnya. Kalau ini jumlah liabilitasnya jadi beda. Ini mah aset, ini mah liabilitas atau utang. Nah, kalian ini harus 100 ya, harus 100%. Kalau misalnya kalian kurang dari 100, berarti itu salah, apalagi lebih dari 100. Itu salah. Jadi harus sama-sama 100. Jadi rumusnya harus ingat. Rumus yang 2022 yaitu menghitung yang akan dicari, akun yang akan dicari, nominal akun yang akan dicari. Jadi aset biologis tahun 2022 dibagi jumlah aset dikali 100 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada analisis common size laba rugi. Nah, ini beda dengan yang neraca. Ini tahun 2022-2023 awal ini sama dari soal. Nah, tahun 2022-2023 ini yang kita hitung. Kok 100-nya udah di atas? Nah, beda dengan yang neraca kan. Kalau yang neraca itu 100-nya ada di akhir, jumlah di akhir. Nah, kalau misalnya yang laba rugi ini kita terpatok pada penjualan bersih. Ini ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan 92,04% dari penjualan ini. Kita hitung yang laba bruto ya. Ini kan 7,96. Oke. Rumusnya sama kayak yang neraca, sama dengan tahun 2022 laba bruto 2022 dibagi yang penjualan bersih. Ini penjualan terpatok pada semuanya pada penjualan bersih dikali 100. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya semua ini dari beban pokok penjualan sampai rugi tahunan berjalan itu berpatoknya pada penjualan bersih ini. Jadi kalian pembaginya itu penjualan bersih ya. Bukan yang lain-lain, bukan rugi sebelum pajak, rugi tahun berjalan, bukan. Jadi penjualan bersih. Sama tahun 2023 juga. Coba kita hitung penghasilan keuangan. Sama dengan penghasilan keuangan 2023 dibagi penjualan bersih tahun 2023 dikali 100. Nah, kayak gitu. Jadi hitungannya terpatok pada penjualan bersih. Dan harus 100. Ingat, kalau untuk common size itu neraca yang harus 100%-nya itu jumlah aset sama jumlah liabilitas dan ekuitas, dan penjualan bersih itu harus 100%. Oke, selanjutnya ke analisis tren. Nah, analisis tren ini ada tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, trennya cuma 2023. Kenapa cuma 2023? Karena laporan keuangannya itu hanya 2022 dan 2023, makanya trennya 2023. Kalau ingin ada tren 2022 harus ada tahun sebelumnya, jadi harus ada tahun 2021 baru ada tren 2022 begitu. Jadi menghitung tren itu harus ada tahun sebelumnya dan tahun sekarang gitu. Nah, ini menghitung tren 2023. Rumusnya tahun 2023 dibagi tahun 2022 dikali 100. Misalnya kita hitung persediaan. Nah, persediaan itu tahun 2023. Lihat, persediaan tahun 2023 dibagi persediaan tahun 2022 dikali 100. Enter. Nah, kayak gini. Jumlah aset juga sama. Jumlah aset 2023 dibagi jumlah aset tahun 2022 dikali 100.
ini lebih simpel dibandingkan analisis common size maupun perbandingan. Nah, ini liabilitiesnya juga sama. Jumlah liabilities jangka pendek 2023 dibagi 2022 dikali 100. Oke, selanjutnya ada laba rugi. Nah, ini 2022 dan 2023 soal yang tren 2023-nya. Kita mencari tren 2023 sama. Hitungannya semuanya sama yang analisis tren ini. Tahun 2023 dibagi 2022 dikali 100. Ini juga sama, tahun 2023 dibagi 2022 dikali 100. Itu rumusnya. Jadi kalian harus melihat dulu nih di laporan keuangannya tahun berapa. Misalnya tahun 2021 dan 2022, berarti trennya itu tahun 2022. Kalau ingin ada 2021-nya, berarti harus ada tahun 2020, baru bisa menghitung tren 2022. Oke, jadi intinya rumus perbandingan rupiah itu adalah 2023 dikurangi 2022. Untuk persennya, rupiah dibagi tahun 2022 dikali 100. Untuk rasio, tahun 2023 dibagi 2022. Oke, untuk neraca laba ruginya juga sama hitungannya. Yang beda hanya di common size saja. Ini neraca common size. Menghitung tahun 2022 yaitu tahun 2022 dibagi jumlah aset seluruh dikali 100. Tahun 2023 juga sama. Kas tahun 2023 dibagi jumlah aset seluruh 2023 dikali 100. Untuk laba ruginya yaitu beban pokok penjualan, misalnya rumusnya beban pokok penjualan 2023 dibagi penjualan bersih dikali 100. Pokoknya common size di laba rugi itu terpaku pada penjualan bersih. Oke, ini ada analisis tren. Kalau rumus analisis tren di neraca, yaitu tren 2023 kas tahun 2023 dibagi kas tahun 2022 dikali 100. Sama semuanya seterusnya kayak gitu rumusnya. Di laba rugi juga sama. Penjualan bersih tahun 2023 dibagi tahun 2022 dikali 100. Oke, segitu aja yang bisa aku jelaskan. Jika teman-teman semua ingin ada yang ditanyakan, bisa komen di YouTube aku. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.